Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-malikil haqqil mubin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat semua pengurus Yayasan Saji Ulum, wabil khusus Romo Kiai Haji Abdul Rahman selaku Ketua Yayasan Saji Ulum, kepada semua pengurus komite Madrasah Aliyah Saji Ulum, wabil khusus Bapak Sumadi selaku Ketua Komite Madrasah Aliyah Saji Ulum, dan Bapak Ketua Pengawas Komite Madrasah Aliyah Saji Ulum, Bapak Agus Dionasi, kepada semua jajaran Wakil Kepala Madrasah Aliyah Saji Ulum beserta Ketua TU dan semua dewan guru Madrasah Aliyah Saji Ulum yang senantiasa saya ajak bekerja sama untuk menjalankan roda kemadrasahan di Madrasah Aliyah Saji Ulum sesuai dengan cita-cita, visi, misi dan tujuan Madrasah Aliyah Saji Ulum. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini kita semuanya dapat bermuajahah, dapat bertatap muka walaupun dalam suasana yang tidak seperti biasanya. Kalau biasanya kita melaksanakan masa ta'aruf madrasah itu kita langsung bertatap muka, kita berada dalam satu ruangan atau satu gedung, tetapi untuk tahun ajaran 2020-2021 kita tampil beda, melaksanakan maksama dalam suasana pandemi COVID-19. Anak-anakku semuanya berada di seluruh penjuru Nusantara, tetapi tidak mengurangi semangat kita dalam belajar dan mengajar yang dilaksanakan di MK Saji Ulum, yang nantinya pada awal KBM nanti sesuai dengan perintah dan anjuran dari Bapak Kemenak, kita diharapkan melaksanakan kegiatan belajar mengajar melalui daring. Anak-anak semuanya yang berada di seluruh penjuru, sebelum saya menyampaikan visi dan misi madrasah, marilah kita buka terlebih dahulu masa ta'aruf siswa Madrasah Aliyah Saji Ulum ini tahun pembelajaran 2020-2021 dengan bacaan kitab. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi madrasah kita, bagi diri kita dan keluarga kita. Ala hadinya bisyiril khulfil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa jami'il mu'minina amin. Anak-anakku semuanya yang berada di seluruh penjuru Nusantara, kita tengok sejarah berdirinya Madrasah Aliyah Saji Ulum. Sejarah dan perkembangan Madrasah Aliyah Saji Ulum Prabu Tanggung Harjo Grobogan
itu tidak bisa lepas dari berdirinya pondok pesantren induk, yaitu pondok pesantren Sirajul Thalibin yang berdiri sejak tahun 1941 yang diprakarsai oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Hasyim Asy'ari Dahlan. Beliau adalah ayah dari Romo Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Baidowi Samsuri LCH dan kakek dari pengasuh yang saat ini, yaitu Bapak Kiai Haji Agus Sofi Al-Mubarak Al-Hafidh. Pada awalnya pondok pesantren ini hanya mengelola santri putra saja. Namun setelah kepemimpinan periode kedua sekitar tahun 1990, ketika dipimpin oleh Kiai Romo Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Baidowi Samsuri, maka saat itu dikembangkan lagi, membuka pondok pesantren putri, juga dikembangkan lagi, dikembangkan memahami kitab kuning, juga menghafal Al-Quran 30 juz. Pondok pesantren ini yang menjadi cikal bakal berdirinya madrasah yang dikelola oleh Yayasan Tajul Ulum yang berada di Desa Brabel. Tidak sama Yayasan Pondok Sirajul Thalibin, tapi pengasuh pondok pesantren yang ada di Brabel, ada pondok pesantren Anasliyah, ada pondok pesantren Sirajul Thalibin, yang saat ini ditambah lagi pondok-pondok pesantren yang baru, ada Syafi'iyah, ada Hidayah Usikian, bersatu berkumpul mendirikan Yayasan Tajul Ulum, yaitu pada tahun 1953 telah berdirilah Madrasah Diniyah Awaliyah. Kemudian tahun 60 berdiri Madrasah Diniyah Wusta. Kemudian pada tahun 1975 berdiri Madrasah Sanawiyah Tajul Ulum. Kemudian pada tahun 1985 berdirilah Madrasah Aliyah Tajul Ulum, tempat kita belajar nanti. Pada awal berdirinya Madrasah Aliyah Tajul Ulum tahun 1985, Madrasah Aliyah Tajul Ulum hanya mengelola siswa 12 siswa. Namun setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif dalam mutu peningkatan pendidikan. Pada tahun 1985 MH Tajul Ulum resmi tercatat di Kemenak Provinsi Jawa Tengah dengan status terdaftar dengan SK nomor piagam BK-PPM-1/PPM-MA-MA-1985. Dan pada waktu itu Madrasah Aliyah dipimpin oleh Romo Kiai Haji Ansor Samsuri, adik dari Kiai Haji Baidowi Samsuri. Pada tahun 1996 Madrasah Aliyah Tajul Ulum berubah status dengan surat keputusan 69/E-4/2/Kep-Romawi 7/1996. Pada waktu itu kepala madrasahnya ada dijabat oleh Bapak Dr. Andes Nur Hadi Alwi. Tahun 1999 sampai 2007 kepala madrasah diamankan pada Bapak Haji Ahmad Mukhdori SAG MSI, dan pada tahun 2004 MA Tajul Ulum membuka program baru, yaitu MAK Madrasah Aliyah Keagamaan, yang saat ini menginduk pada Madrasah Aliyah jurusan Ilmu Agama atau Keagamaan. Dengan keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah nomor BK-5A
garis miring PP 03.2 garis miring 009 24 tertanggal 10 hari 2004. Kemudian tahun pelajaran 2004-2005 membuka semua program jurusan pilihan. Kalian yang ingin belajar di MA Tajulum bisa memilih satu jurusan IPA atau saat ini MIA, dua jurusan IPS atau IS, jurusan bahasa, dan jurusan IA atau keagamaan. Anak-anak semuanya, pada tahun 2005 MA Tajulum memperbarui akreditasi dengan SK Kanwil Provinsi, yaitu saat itu madrasah kalian berakreditasi A atau sangat baik. Saat itu siswa madrasah kalian mencapai 551. Pada tahun 2007 sampai tahun 2019, Kepala Madrasah Aliyah Tajulum diamankan pada Bapak Ali Masudi yang saat ini berada di samping kiri saya, ini Bapak Ali Masudi. Selanjutnya pada tahun 2010 memperbarui akreditasi surat keputusan badan dan strip SM nomor 168 tahun 2009 tertanggal 1 November 2009 dengan jumlah siswa mencapai 800-an. Saat itu akreditasi juga tetap A. Dengan perkembangan waktu itu yang begitu lama, saat itu telah memiliki beberapa prestasi, sarana prasarana, dan kemampuan tenaga pengajar yang memiliki kualitas sesuai dengan kualitas bidangnya. Sehingga karena banyaknya siswa yang ada di MA Tajulum sekitar 1005, maka tahun 2014 Madrasah Aliyah Tajulum itu dikembangkan menjadi dua lembaga, yaitu MA Tajulum yang saat ini Danin, kemudian MA Dana Tajulum yang artinya adalah anak-anak putri. Untuk saat itu kepala madrasah dipimpin yang Danin dipimpin oleh Bapak Haji Ahmad Indori, dan untuk yang Dana dipimpin oleh Bapak Muhammad Abdul Syukur SPDI. Kemudian pada tahun pembelajaran 2018-2019 Bapak Haji Mudori telah menjabat sebagai kepala madrasah kurang lebih 2 periode, sehingga pada tahun ajaran 2019 tahun 2020 maka kepala madrasah diamankan pada Bapak S. Bapak SPDI sampai saat ini. Dan saat ini Madrasah Aliyah Tajulum mengelola kurang lebih siswa 587. Untuk yang banat itu kurang lebih 780. Ya, untuk putra 787 dengan rincian kelas 10 nanti kurang lebih 214, kelas 11 201, dan kelas 12 107. Dengan jurusan yang saat ini eksis adalah jurusan MIA, IS, dan keagamaan. Dari sejarahnya tampak jelas bahwa Madrasah Aliyah Tajulum memiliki ikatan batin dengan pondok pesantren, tidak bisa dipisahkan seperti suami istri. Sedangkan secara fisik letak antara keduanya berdampingan atau berdekatan. Di antara keduanya ibarat saudara sekandung yang saling menguntungkan, karena siswa-siswinya sebagian besar adalah bertempat di pondok pesantren, baik di pondok pesantren Syiratul Talibin, Anasiyah, Syafi'iyah, Hidayatus Sidyan. Dan di sana anak-anak bisa mendalami ilmu-ilmu anak, ilmu nahwu, shoroh, fikih, Al-Quran, dan lain-lain yang bercirikan ala Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan menganut salah satu madzhabul arba'ah, yaitu madzhab Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, dan Imam Hanafi. Anak-anakku yang saya banggakan, perlu kita ketahui bahwa visi
visi misi madrasah, visi madrasah kalian adalah terwujudnya madrasah yang unggul dalam ilmu, prestasi, dan akhlak. Kalian diharapkan punya keunggulan keilmuan dibandingkan dengan madrasah-madrasah yang lain. Prestasi kalian juga tidak tertinggal, walaupun madrasah kita itu di ujung perbatasan bukan dengan benar, tetapi prestasi kakak-kakak kalian juga tidak ketinggalan dengan mereka. Beberapa tahun kemarin juara pidato bahasa Arab se-Indonesia yang dilaksanakan di Malang. Rebana setiap tahun memboyong juara satu seperti yang baru saja kemarin dilaksanakan Rebana MA Tajamil itu juara satu se-Jawa Tengah di UDINUS Universitas Dwi Nuswantoro. Dan banyak prestasi yang lain. Pidato bahasa Inggris sering juara, pidato bahasa Indonesia sering juara, olahraga juga tidak ketinggalan. Maka kalian diharapkan unggul dalam bidang ilmu dan prestasi, tetapi unggul dalam ilmu dan prestasi tetap dibarengi dengan akhlakul karimah. Pandai dalam ilmu pengetahuan, prestasinya tinggi, kalau tidak punya akhlakul karimah, tentunya itu akan menjadikan dia rendah di hadapan sesama dan di hadapan Allah. Anak-anak semuanya, misi madrasah kalian adalah yang pertama, mempersiapkan siswa memiliki penguasaan ilmu pengetahuan umum dan agama yang berkualitas dan bermanfaat untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi dan mengabdi di masyarakat. Misi yang dilakukan madrasah kalian adalah mempersiapkan kalian, mengusahakan kalian memiliki ilmu pengetahuan umum dan agama. Tidak sekedar ilmu umum saja, karena madrasah kalian adalah madrasah aliyah, basicnya itu ilmu agama diajarkan, ilmu umum juga diajarkan, sehingga kalian mendapatkan ilmu baik agama maupun umum yang berkualitas, sehingga bisa dijadikan untuk sebagai sarana melanjutkan pendidikan perguruan tinggi, atau yang tidak bisa melanjutkan pendidikan perguruan tinggi berarti siap untuk mengabdi di masyarakat. Yang kedua adalah memberikan bimbingan belajar dan bakat bagi semua siswa yang berminat dan berprestasi. Kalian punya bakat apa dikembangkan di sini, olahraga atau yang lain dikembangkan di sini. Punya prestasi apa dikembangkan. Kalau dulunya di sana ada pernah jurusan lari, pernah menjadi juara pidato bahasa Inggris, bahasa Arab, di sini dikembangkan sehingga prestasi yang kalian miliki itu tidak terputus di tengah jalan, tetap dikawal. Yang ketiga, misi kami madrasah adalah menyiapkan tamatan yang mampu beramal ma'ruf nahi mungkar serta menginternalisasi nilai-nilai Islam ala sunnah wal jamaah. Lulus di MA Tajamil Ulum, kalian disiapkan bisa amal ma'ruf nahi mungkar dengan pembudayaan. Setiap waktu sholat zuhur kalian diajak sholat zuhur berjamaah. Kemudian para kader-kader mubalik dilatih untuk mengisi kultum kuliah 7 menit, sehingga kalau sudah terbiasa mengisi kultum, nanti ketika terjun di masyarakat kalian bisa mampu dan mumpuni dalam amal ma'ruf nahi munkar. Toh tidak hanya berbicara saja menyampaikan, tetapi juga dibarengi dengan pelaksanaan ala ahli sunnah wal jamaah, ala nilai-nilai Islam ala ahli sunnah wal jamaah. Anak-anakku semuanya di seluruh penjuru Nusantara, tujuan madrasah adalah membimbing anak didik yang memiliki bakat khusus, kemampuan tinggi untuk dapat dikembangkan secara optimal. Tujuan madrasah didirikan untuk dijadikan pusat keunggulan, sehingga tercipta persaingan yang sehat dan mandiri.
yang memiliki kemampuan ilmu dan bakat tingkat provinsi maupun nasional. Kemudian kalian semuanya diharapkan mampu menciptakan 9K secara sadar dan bertanggung jawab. Apa itu? Kebersihan, keimanan, kerindangan, keamanan, dan lain-lain. Itu mohon bisa dilaksanakan dengan penuh sadar dan tanggung jawab. Anak-anakku semuanya, Madrasah Aliyah Tajul dalam pergerakan maupun kegiatannya itu tidak lepas dari Yayasan Tajul, yang saat ini Dewan Pembinanya adalah Romo Ki Haji Agus Sofi Albar, Romo Ki Haji Muhammad Labib SG. Kemudian pengawasnya adalah Romo Ki Haji Agus Hilmi Mujtaba Zaindowi, kemudian Romo Ki Haji Muhammad Zainal Arifin, dan ketua yayasan adalah saat ini Ki Haji Abdurrahman SPDI, sekretarisnya adalah Bapak Munawir SPDI, bendaharanya Bapak Makmun APKOM, kemudian seksi pendidikan adalah Bapak Ali Mahfud SPDI, seksi sarana prasarana Bapak Haji Mustafa, dan humas adalah Bapak Haji Muhammad Muhimam Rozali SPDI. Kemudian dalam menyukseskan visi dan misi madrasah, saya selaku kepala madrasah tidak berjalan sendiri. Kami dibantu oleh Bapak Waka. Di samping kiri saya ada Bapak Waka Kesiswaan, yaitu Bapak Ali Masudi SPD MSI yang beralamatkan di Margoayu, Karanganyar. Samping kanan saya ada Waka Urusan Kurikulum, yaitu Bapak Priyono Atmojo STMSI. Beliau bertempat tinggal di Ketangrejo, Godong, Grobogan. Di belakang saya ada Waka Humas. Sebelah kiri ada Bapak Syaifuddin. Beliau bertempat di Toroterto, Prokerjo, Karanganyar. Kemudian ada Bapak Asma selaku koordinator BK yang saat ini diwakili oleh Bapak Bersen. Kemudian wakil kepala urusan sarana prasarana yang dimotori oleh Bapak Sujadi di belakang saya samping kanan. Beliau bertempat di Kerajaan Kaliwenang, Tanggerjo, Grobogan. Kemudian pendamping saya yang senantiasa mendamping saya dalam menjalankan roda kemadrasahan adalah Kepala Tata Usaha, yaitu Bapak Khairul Huda, yang saat ini berada di samping sebelah kanan saya pojok, yaitu Bapak diwakili Bapak Sofi Barok. Beliau bertempat di Wonosekar, Karanganyar, Benar. Anak-anak semuanya, madrasah juga tidak lepas dari keberadaan komite madrasah. Kalian bersama wali kalian ketika menyampaikan aspirasi, kalau tidak bisa langsung pada pihak madrasah, juga bisa melalui komite madrasah yang saat ini pengawas komitenya adalah Bapak Agus Tiona Esmud, beralamatkan di Brabo, Bapak Abdurrahman beralamatkan di Brabo, kemudian Bapak Haji Zainal Arifin juga beralamatkan di Brabo. Kemudian komitenya yaitu Bapak Sumadi selaku ketua, beliau beralamatkan di Tanggung Harjo Grobogan. Kemudian wakil ketuanya adalah Bapak Syaifuddin yang saat ini menjabat perangkat desa di Sabrabo, beralamatkan di Brabo. Kemudian Bapak Syaifuddin SSI selaku sekretaris bertempat alamat di Prokerto, Prokerjo, Karanganyar. Kemudian bendaharanya adalah Ibu Eni Setiawati SE selaku bendahara beralamatkan di Kaliwenang, Tanggerjo. Bapak Ali Masudi beralamatkan di Madura, Karanganyar.
Ahmad Mudofir selaku anggota juga dialamatkan di Brago, Bapak Sujadi selaku anggota dialamatkan di Kerajaan Kalimantan Tengah Jodobukan, dan beberapa pengurus pondok pesantren. Dewan pendidik yang ada di mata dulu nanti dia diperkenalkan dari wakil urusan kurikulum, kemudian TU-nya. Ya, kami memiliki TU dan BK-nya ada Pak Asma, ada Pak Taufik, ada Pak Suhartono, ada Bapak Alisan Triandana. TU kami ada Bapak Khairul Huda, Bapak Mujibur Bendahara, Bapak Mas Sokit, Bapak Sofi Mubarak, Bapak Tiono Tri Mulyono, Bapak Ulul Albab, Bapak Khairul Uman, Bapak Muksin, Kang Takim, Bapak Agus Salim, semuanya adalah membantu berjalannya Madrasah Aliyah Tajul Ulum. Kemudian selama beberapa tahun MA Tajul Ulum mengalami kenaikan dari segi kuantitasnya. Tahun kemarin itu jumlah siswanya itu 543, tahun ini 587, tahun kemarinnya lagi 509. Itu anak semuanya teman kalian banyak berasal dari seluruh penjuru Nusantara. Madrasah kalian tidak kalah dibandingkan dengan madrasah yang lain. Segi bangunan sudah dilihat sudah mewah, ruang kelas representatif lengkap dengan multimedia, ruang perpustakaan ada, laboratorium IPA ada isinya, ruang laboratorium AC, ruang poliklinik. Kalian ketika nanti ada gejala sakit yang ringan nanti bisa minta obat ke poliklinik, nggak usah bayar, sudah bayar daftar ulang selama 1 tahun, mau berobat berapa kali silahkan, yang penting dalam keadaan sakit minta surat keterangan kepada SPT 2K langsung menuju ke klinik. Di sana sudah ada tenaga medis. Madrasah kalian berada di lingkungan pondok pesantren, ya, kanan kiri itu dekat dengan pondok pesantren. Juga tersedia alat-alat olahraga, ada voli, ada futsal, ada sodar, takro, tenis meja dan lain-lain. Alat peraga praktikum ibadah juga disediakan. Itu anak-anak yang saya hormati, demi menggapai cita-cita madrasah, demi mencapai visi misi madrasah, diharapkan di tahun ajaran baru ini mari kita lakukan dengan semangat baru. Kalau kemarin kalian belajarnya itu roh, saat ini mari kita bangun, walaupun roh bulan-bulan awal nanti kita melalui daring e-learning. Anak-anak semuanya untuk menyukseskan visi dan misi madrasah diharapkan kalian juga senantiasa berpenampilan atau berpakaian rapi di hadapan semua orang, di hadapan teman, guru, karyawan, dan atau sivitas kakak buka yang lain. Kalian berpakaian rapi, kemudian senantiasa membudayakan senyum sapa salam. Senyum sapa salam, salamnya ada ala pondok pesantren, dicucuk, tidak tembakan pipi tapi ditempelkan mulut, dicucuk, itu ala pondok pesantren. Kemudian mengistiqomahkan kebiasaan membaca Al-Quran di pagi hari, ya, setelah membaca Asmaul Husna di ruangan kalian nanti disediakan Al-Quran atau kalian diberi Al-Quran satu-satu. Sebelum kalian dimulai disediakan membaca Al-Quran. Selanjutnya membudayakan kebersihan tempat atau kelas. Kami harapkan semua
siswa yang ada di kelas A, B, C atau NIA, IS nanti senantiasa menjaga kebersihan kelas sehingga anak bapak minat itu terwujud di madrasah Al-Tajul Ulum. Kemudian kalian diharapkan senantiasa sholat berjamaah yang dipimpin oleh para dewan guru, dan setelah wiridan tidak makolancing komat atau salam langsung makolancing, tidak diharapkan. Pembiasaan kalian sholat zuhur berjamaah juga wiridan. Setelah wiridan dari pengurus organisasi itu mengadakan kultum, dan diharapkan kalian bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh teman-teman kalian yang menjadi pengurus organisasi, baru kalian kembali ke kelas kembali. Anak-anak semuanya, sejak beberapa tahun kemarin Madrasah Aliyah Tajul mengusahakan madrasah bebas plastik, sehingga kantin atau kalian yang membawa makanan dari luar dimohon jangan sampai membawa plastik. Kalau membawa makanan dari rumah atau dari kantin pondok bisa pakai styrofoam atau wadah nasi. Itu kalau beli di kantin diharapkan di sana sudah disediakan gelas dan piring, sehingga madrasah kalian itu terhindar dari plastik. Selanjutnya, mengusahakan atau memacu prestasi siswa, ya, menjaga wajah siapa dia pasti akan dapat sing sopong nemen-nemeni sesuatu, maka dia itu akan sukses dengan apa yang dia usahakan. Maka jangan terbiasa, jangan membiasakan diri berada di madrasah Al-Tajul, datang duduk diam ngantuk tidur pulang lagi, sehingga kalian itu nanti akan kehilangan waktu kurang lebih 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu belajar di Al-Tajul tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Maka yang bisa memerangi keinginan untuk tidur, keinginan untuk ngantuk atau tertidur pada masa saat KPN yang memerangi adalah kalian sendiri. Sehingga yang disampaikan transformasi ilmu, pendidikan dan pengajaran dari para dewan guru bisa tersampaikan kepada kalian, sehingga kelak apa yang disampaikan oleh para dewan guru itu bisa menjadi inspirasi sebagai inspirasi kalian dalam nanti kalian. Saya yakin ada yang menjadi guru, ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi apa saja. Tentunya kalian akan mengerjakan salah satu di antara guru kalian, sehingga diharapkan kesuksesan yang kalian pada masa-masa yang akan datang itulah yang kami harapkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada sesuatu yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada Bapak Kepala Madrasah dan Bapak Dewan Guru, kepada anak-anakku semua, saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah tadi. Santai saja di anak-anak yang ada di rumah, dimanapun kalian berada, boleh sambil minum, boleh sambil, tetapi tetap harus fokus kepada matsama atau materi hari ini. Soalnya nanti saya di akhir acara ada penugasan yang nanti harus kalian kirimkan kepada panitia. Anak-anakku semua, pada tahun 2020-2021 kurikulum yang ada di MA Tajul Ulum adalah kurikulum K13. Walaupun nanti di sini sudah dikembangkan dengan perkembangan yang ada kondisi di lingkungan madrasah kita. Walaupun dalam kondisi COVID-19, kurikulum tetap harus kita laksanakan, KBM harus kita laksanakan. Yang ingin saya sampaikan di sini nanti itu adalah kurikulum yang ada di MA Tajul Ulum secara normal. Secara normal yang nanti apabila dari pemerintah sudah melaksanakan tatap muka. Nah, sebelum nanti tatap muka itu kalau dari pemerintah belum diperbolehkan, maka nanti ada KBM yang secara daring yang insya Allah nanti di MA Tajul Ulum ini
dilakukan dengan e-learning nanti yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru semuanya. Bisa anak-anak semua dipahami atau dilihat bahwasanya kurikulum yang ada di MA Tajul Ulum ini ada kurikulum kelompok A, yaitu wajib yang terdiri dari Quran hadis, yang kemudian akidah akhlak, fikih dan SKI, kemudian PKN, itu semuanya adalah 2 jaman, bahasa Indonesia, bahasa Arab, kemudian matematika itu 4 jam, sejarah Indonesia, bahasa Inggris itu 2 jam. Kemudian ada kelompok B juga yang wajib itu berarti harus diikuti oleh seluruh anak-anak yang ambil peminatan MIA, IS dan keagamaan. Ada seni budaya 1 jam, penjasokes ini 2 jam, prakarya dan kewirausahaan 1 jam, mulok agamaan ini aswaja ada bermuka alim 1 jam, dan bahasa Jawa 1 jam. Anak-anakku semuanya di MA Tajul Ulum ini untuk tahun ini hanya ada 3, yaitu peminatan MIA, peminatan IS, dan peminatan keagamaan atau IA. Untuk itu yang kemarin anak-anakku mengambil peminatan atau jurusan bahasa yang ada 10 orang atau 11 orang karena tidak mau memenuhi quorum. Harusnya kalau mau satu kelas itu ada siswanya minimal 30-an. Ini karena kurang, maka yang mengambil jurusan atau peminatan bahasa mohon sekiranya nanti bisa menghubungi kepada panitia untuk bisa pindah ke jurusan mana, bisa MIA, bisa IS, bisa IA. Di peminatan MIA ada matematika peminatan, biologi peminatan, kemudian fisika, kimia, itu masing-masing adalah 3 jam. Kemudian lintas peminatannya ada akhlak dan usul fikih, masing-masing 2 jam, itu di kelas 10. Kalau di kelas 12-nya adalah sosiologi dan ekonomi, masing-masing 2 jam. Kemudian peminatan IS ada sejarah, geografi, sosiologi dan ekonomi, masing-masing 3 jam. Akhlak dan usul fikih itu adalah lintas peminatannya, masing-masing 2 jam. Di peminatan IA, ya, di IA itu ada ilmu tafsir, ilmu hadis, kemudian fikih dan akhlak, usul fikih dan akhlak itu 2 jaman. Akhlak di sini dibagi menjadi ada nahwu akhlak 1 jam, nahwu 1 jam. Kemudian bahasa Arab dan ilmu kalam itu 2 jaman. Kemudian lintasnya adalah lintas peminatannya adalah sosiologi dan ekonomi. Kemudian untuk KKN, nah, KKN dari semua mata pelajaran, KKN dari semua mata pelajaran baik kelompok A, kelompok B, kelompok C, semuanya minimal harus 75. Kognitifnya, psikomotoriknya harus 75. Kemudian afektifnya adalah B. Ini semuanya. Berikutnya, ini adalah Bapak Ibu guru yang mengaku di kelas 10. Di kelas 10. Yang pertama ada Bapak S. Ali Bapak. Ini kebetulan Bapak Kepala Madrasah sendiri. Ini Bapak Kepala Madrasah mengaku mulok keagamaan. Aswaja ada guru muta'alim di seluruh kelas. Seluruh kelas berarti di MIA, IS dan IA baik 1, 2. Kemudian Bapak Kiai Haji Muhammad Zainal Arifin SPDI ini mengaku di kelas 10 IA akidah akhlak wajib, akhlak kemenatan dan nahwu. Bapak Ahmad Memberi tidak mengajar di kelas 10 tapi mengajar di kelas 11 dan 12 SKI. Bapak Ali Masudi SPDI MSI bahasa Arab wajib dan bahasa Arab peminatan di seluruh kelas. Kalau peminatannya di keagamaan
Haji Muhammad Imam Ghazali SPDI MPD. Ini di kelas 10 mengajar lintas peminatan usul fikih kimia dan IS, tetapi Bapak Imam Ghazali mengajar di kelas 11 dan 12. Nanti bisa disampaikan materi ini lewat file ke seluruh peserta. Kemudian saya sendiri Priyono Atmojo ST MSI tidak mengajar di kelas 10. Ini ngajar matematika, tapi ngajar di kelas 11 dan 12. Bapak Haji Surat SPD ekonomi peminatan di kelas, kemudian lintas peminatan di kelas 10 IA dan di kelas 2, 11 dan 12. Bapak Mustafa SAG MSI sosiologi peminatan di kelas 10 IS dan ekonomi lintas di kelas 10 IA. Berikutnya Bapak Ali Maksum MPD akidah akhlak wajib di kelas 10 MIA dan IS. Berikutnya adalah Bapak Ahmad Maison Lubi SPDI. Ini mengajar di kelas ilmu hadis 10 IA, kemudian akhlak lintas peminatan di kelas 10 MIA dan IS. Dan otomatis ada di kelas 11 dan 12 juga. Untuk PKN wajib ini diajar oleh Bapak Anda seluruh kelas. Kemudian matematika, ini matematika wajib Bapak Asmat, ini matematika wajibnya di kelas 10, di kelas 11 dan 12. Kemudian matematika peminatan di kelas 10 MIA. Bu Lili Setiawati SPD bahasa Indonesia di kelas 10 seluruhnya. Bapak Saifuddin SSI yang ada di belakang adalah fisika peminatan di MIA. MIA baik MIA kelas 10, 11 maupun 12. Kemudian matematika wajib di kelas 10 IA. Bapak Sujadi yang ada di belakang ini, Bapak Sujadi SPD, ini ngajar bahasa Indonesia di kelas 11 dan 12. Bapak Arif Kurniawan SPD MPD, ini mengajar bahasa Inggris di kelas 11 dan 12. Kemudian bahasa Jawa di kelas 10. Kelas 10 bahasa Jawa sebelumnya diajar oleh Bapak Arif Kurniawan. Bapak Fikri Nandib SPDI mengajar bahasa Inggris wajib di kelas 10 MIA, kemudian fikih seluruhnya, kemudian usul fikih peminatan di kelas 10 IA. Bapak Ahmad Said SPDI, ini tadi yang di sini juga ada, ini mengajar seni budaya seluruh kelas, kemudian bahasa Arab di kelas 11. Bapak Suhartono, Bapak Suhartono ini juga di staf BK ilmu kalam peminatan kelas 10 IA dan lainnya ada di kelas 11 dan 12. Bapak Haji Muhammad Andif Maimun LC ilmu tafsir di kelas 10 IA, kemudian Quran hadis seluruh kelas 10. Bapak Arif Alfandi SPD geografi peminatan kelas 10 IS dan kelas 12. Kemudian Bapak Ari Sandi SPD MPD, ini biologi peminatan kelas 10 MIA dan yang lainnya ada di kelas 11-12. Bapak Taiful Taufikul Hidayat SPD, ini bahasa Inggris wajib di kelas 10 IS dan IA. Sejarah Indonesia wajib kelas 10 MIA. Kemudian prakarya dan kewirausahaan seluruh kelas, alhamdulillah. Ibu Fatia kimia kelas 10 MIA, matematika wajib 10 MIA dan IS.
Kemudian Bapak Ali Mazhar SPD, Bapak Mazhar Ali Mazhar SPD, sejarah wajib kelas 10 MIA EIS dan IA wajib, sejarah peminatan kelas 10 IS, yang lainnya di kelas 11-12. Yang berikutnya Bapak Fahmi Asyidi SPD, bahasa Arab di kelas 12, kelas 12 semuanya. Ini kebetulan Bapak Fahmi Asyidi di kelas 11 dan 12 semuanya. Ini mata pelajaran berikutnya. Yang paling terakhir adalah Bapak Abdul Hamid SPD, mengajar penjasokes di kelas seluruh semuanya, kelas semuanya. Nah, itu anak-anakku semuanya, Bapak Ibu yang mengajar di kelas kalian yang ada di MA Tanjung Hulu. Kemudian berikutnya adalah wali kelas, berbagai macam wali kelas. Nah, kalau kalian belum dibentuk kelasnya, nanti hari apa? Dibentuk hari Sabtu dibentuk kelas. Berarti nanti di sini sudah ada kelasnya, kelas 10 MIA 1 itu wali kelasnya Ibu Lilis Setiwati SPD, kelas 10 MIA 2 Ibu Faktiana Farida SPD, kemudian 10 I1 Bapak Dana Bapak Arif Afandi SPD, 10 IA1 Bapak Ahmad Said SPD, 10 IA2 Bapak Haji Muhammad Ali Maimun LC. Sekali lagi yang mengambil MIA total ada berapa Pak? MIA 60 berapa? MIA kelas 10, 70 60 lebih. Berarti nanti siswanya bisa satu kelasnya 35, 36 mungkin. Kemudian IS-nya juga 30-an lebih, IA-nya sama 30-an lebih. Nah, ya, total semuanya seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala tadi ada 214. Sekali lagi yang mengambil kemarin mengisi bahasa, mohon dengan kerelaannya untuk bisa pindah ke jurusan yang lain atau peminatan yang lain. Kemudian ada nanti mulai KBM, karena ini masih dalam kondisi COVID, nanti kita adalah daring, tidak tatap muka dulu. Tatap muka menunggu dari instruksi pemerintah. Itu anak-anakku semua yang dapat saya sampaikan. Kemudian pertanyaan saya dan nanti bisa dikirimkan ke panitia, itu mudah sekali. Pertanyaan saya, anak-anakku bawa pulpen disiapkan. Kalau untuk mencatat gampang saja pertanyaannya. Dalam kondisi COVID-19 ini, apa yang kalian harapkan dari keadaan ini tentang kurikulum di MA Tanjung Hulu? Nah, itu. Ini tidak usah menyampaikan menurut kalian sendiri. Saya ulangi, dalam kondisi keadaan COVID-19, apa yang kalian harapkan dari keadaan di mana kurikulum di MA Tanjung Hulu ini? Bisa kalian kirimkan nanti lewat panitia koordinasinya di. Nah, itulah nanti itu tugas saya hanya satu, dan itu juga pemikiran kalian sendiri. Cukup, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, dan apabila ada kalimat atau kata yang kurang berkenan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.